Ya, saya ingin mengatakan pertama, alhamdulillah benar semua, dan saya berterima kasih pada saksi. Terima kasih. Baik ya, sebenarnya kita memang fokus kepada persoalan ada beberapa kelompok yang keberatan, tadi sudah disinggung. Sebenarnya tadi mau ditanyakan juga, kenapa tidak ada perwakilan dari Kalimantan Timur? Kan di sana lokasi persoalan itu. Ini kita kan dalam posisi menolak IKN. Sementara yang keberatan ini setuju IKN di sana. Jadi sebenarnya relevan tadi, kami pun kepingin tahu kenapa Jabodetabek lebih banyak berbicara. Kalimantan Timur harusnya kan kalau ada kan ada penyimbang. Kita juga bisa tahu di situ sikap mereka. Itu tadi. Tapi tadi sudah ditegaskan ya, alasannya tidak punya jaringan ya. Ada tadi sebenarnya ini kita agak menyimpang juga sedikit. Intinya menurut saksi ini kan menolak pemindahan IKN. Cuman tadi ada kata-kata, ada kelompok-kelompok yang diuntungkan. Satu lagi, bentuknya ada kelompok mau cuci dosa. Nah, apakah yang saudara maksud ini sama? Keuntungan tadi, apakah berbeda? Keuntungan di satu bentuk, cuci dosa lain bentuk, atau dia sama maksud saksi, gitu? Nah, itu tadi agak kita mau tahu juga kalau dia beda apa substansinya, keuntungannya. Kalau cuci dosa tadi sepertinya sudah diungkap sedikit ya, soal tentang lubang-lubang yang ada potensi kan, belum tahu kita. Karena menurut aturan, kalau perusahaan yang legal, dia harus bayar di depan biaya reklamasi itu. Kecuali perusahaan ilegal, namanya ilegal, bayang-bayang. Kalau yang legal, kalau menurut undang-undang, bayar di depan jaminan reklamasi itu tadi, baru boleh beroperasi. Mungkin coba itu dulu, kami mau tahu. Ya, memang saat itu saya tidak dalam kapasitas menjelaskan itu, dan itu dijelaskan oleh saudara terdakwa, dan kutipan yang disampaikan terdakwa itu persis dari buku, dan lebih lanjut buku itu kok bisa menyimpulkan itu kami tidak tahu. Tapi soal keuntungan tadi, memang dua-duanya masuk kategori keuntungan. Keuntungan dari lahan tadi, karena nanti dibebaskan oleh negara untuk IKN, pasti tidak gratisan. Ada dua kemungkinan, satu pembebasan lahan tadi akan diganti oleh negara, dan yang diuntungkan adalah yang punya izin konsesi pertama di sana. Yang kedua, memang saat itu kita diskusikan ada kemungkinan deforestasi. Yakni ya lahan-lahan hutan yang sudah dikuasai oleh izin usaha pengelolaan tadi dibuat IKN, maka mereka ingin mengganti, minta ganti ya, tukar guling lah dengan lahan hutan yang lain. Nah, akhirnya kan terjadi deforestasi. Itu juga salah satu bentuk kerugiannya di situ. Potensi kerugiannya. Potensi kerugian yang lain misalkan juga sengketa lahan adat yang itu juga terakhir muncul di media. Nah, kalau untuk pencucian dosa itu masuk kategori keuntungan. Keuntungannya di mana? Ya, ini tidak ada kewajiban reklamasi bagi perusahaan-perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang tambang, dan potensi itu ditulis di dalam buku final report tadi. Soal apakah benar potensi tadi aktual terjadi atau tidak, kami tidak tahu. Berarti dari penelitian Wahli ada itu ya, ada kesimpulan mereka lah ya. Cuman diangkat dalam kalian punya apa ya, semacam seminar lah ya begitu tadi ya. Nah, ini barangkali kita masuk ke poin utamanya lah ini ya. Mungkin ini yang jadi masalah. Kalau itu kan sepertinya sah-sah saja, negara demokrasi toh. Kita setuju nggak setuju nggak sah. Cuman masalah udah jadi undang-undang ya. Sehingga ketidaksetujuan itu ada prosedurnya kan gitu. Mungkin salah satu contoh itu ada ibu apa itu ke MK tadi diangkat di sini ya.
Apakah saksi tahu kenapa ini menjadi masalah ke pengadilan? Karena ada kelompok yang keberatan terhadap beberapa kata-kata yang menurut mereka, ini tadi Ketua Majelis sudah bilang, kata bisa sama diucapkan tapi yang menerima beda pemaknaannya. Apa saksi tahu itu? Ya, saya tahu sekali karena sejak awal dapat panggilan saya juga, karena saya lawyer, saya diminta untuk memberikan konsultasi. Akhirnya saudara terdakwa didakwa dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45A Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang perubahannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian juga kena pasal hoax, pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Jadi ujaran terdakwa tentang jin buang anak itu satu sisi dianggap kebohongan yang menerbitkan keonaran. Yang kedua, ujaran dari saudara terdakwa ini dianggap menerbitkan kebencian permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan saat itu memang kita sudah memberikan advokasi secara opini. Saat itu kita tegaskan itu bukanlah sebuah kebohongan karena itu lazim. Proyek IKN itu jelas, data-data yang dikeluarkan juga jelas, mengenai nama-nama yang disebutkan juga jelas, tidak ada komplain dari nama-nama yang disebutkan saudara terdakwa, berarti itu bukan kebohongan. Yang kedua tentang syarat tadi juga tidak ada unsur suku, agama, ras, dan antar golongan karena tidak pernah menyebutkan nama suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Namun tafsiran mereka yang menganggap mereka suku tertentu dan sebagainya itu kami tidak punya wewenang. Jadi perkaranya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi maksudnya mungkin itu tadi kaitannya dengan tidak ada unsur dari Kalimantan Timur itu yang di situ, itu tadi barangkali, ya toh, sehingga kita tidak tahu alam pikiran mereka. Ini alam pikiran kita yang kita bawakan kan, dengan data-data walhi tadi, kita anggap menurut kita belum layak ini ke sana, ya kan? Ibu kota negara ini belum layak pindah. Jadi begini yang mulia, dulu saat itu memang sudah ada agar memberikan narasumber pembanding. Nah, waktu itu saya punya pandangan demikian. Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, hak menyatakan pendapat itu adalah hak konstitusional. Kalau kami punya pandangan menolak, ya menjadi hak kami. Kami juga tidak menghalangi pandangan pihak-pihak yang pro terhadap, termasuk pemerintah. Cuman kami mengajukan kritik. Karena kami juga tidak mungkin menghadirkan yang kontra dalam satu forum, karena tujuan kami adalah menolak saat itu. Jadi kami memang tahu saat itu ada yang pro, gimana? Ya pemerintah jelas pro. Kalau unsur yang lain saat itu belum ada yang pro-pro itu. Baru setelah ada undang-undang, baru muncul itu ya masyarakat yang pro dan kontra. Dan sebelum undang-undang itu disahkan, diundangkan kami ya sebagai anak bangsa sesuai ketentuan pasal 28. Memang ada salurannya, tapi mau ke DPR saat itu sudah mepet. Dan kami menggunakan saluran penyampaian pendapat di muka umum. Dan hari ini pun ketika ada sebagian saudara-saudara kami menggugat IKN di MK, kami hargai, tapi kami juga tidak kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat karena mengoreksi ya bangsa ini dengan pendapat di luar MK juga boleh karena ini pandangan, mengajukan judicial review ke MK juga boleh. Ada juga kami yang melakukan dua-duanya, misalkan dulu Perpu Ormas. Di luar kami juga koreksi dengan pandangan pendapat. Saya juga melakukan gugatan saat itu, uji ya permohonan, uji material terhadap Perpu Ormas. Walaupun akhirnya permohonan kami dikalahkan. Demikian. Maksud kami begini, faktanya ada kelompok masyarakat atau suku lah, tadi Ketua Majelis sudah sebutkan, keberatan, itu merasa dihina. Ininya masalah kan, kalau tidak ada yang melapor ya nggak ada masalah. Ini ada lapor dan beberapa saksi menyampaikan ada semacam keriuhan di sana, walaupun mungkin tempat lain ada, ya. Itu sudah jadi masalah. Kalau nggak ada masalah. Ada yang melapor merasa sukunya terhina, daerahnya terhina. Itu. Nah, ini terakhir. Apakah saksi tahu setelah situasi ini gaduh, terdakwa ada menyampaikan pernyataan maaf terhadap statement-statement yang dipersoalkan itu? Ada tahu? Ya, saya tahu ada. Bahkan sebelum diproses, terdakwa memberi info ke saya. Ada beberapa teman-teman Kalimantan yang ada di Jakarta bertemu dengan terdakwa. Nah, saat itulah kemudian kesempatan itu digunakan oleh terdakwa meminta maaf dengan beberapa teman-teman Kalimantan. Diunggah di video terdakwa juga. Itu yang pertama. Yang kedua, terdakwa saya lihat ada di wawancara stasiun TV nasional.
dalam sebuah TV swasta nasional, terdakwa menjelaskan duduk perkaranya, dan di ujung juga terdakwa mengajukan permohonan maaf atas penyampaian pendapatannya yang telah membuat tersinggung sejumlah masyarakat demikian. Setahu saudara, substansi konteks apa yang dia minta maaf dia? Jadi Persoalan begini, apa? sebelum kita membuat acara itu yang mulia, terdakwa juga tidak tahu akan seperti ini. Saya juga tidak akan kaitkan dengan Kalimantan karena kita fokusnya adalah tolak IKN-nya, tidak ada rencana kita ada redaksi izin buang anak. Nah, setelah ramai di Twitter, Edi Mulyadi, ya ini harus diselesaikan secara adat, ini menyinggung adat dan seterusnya. Nah, itulah kemudian muncul juga laporan polisi. Nah, di kesempatan itulah terdakwa ditemui oleh beberapa orang Kalimantan yang ada di Jakarta, dan kemudian terdakwa menyatakan, ya saya minta maaf, saya mohon maaf, ini sudah menyinggung. Dan yang kedua kali di stasiun TV nasional, saya lupa nama TV-nya. Dan beliau terdakwa ini ya sampaikan juga permohonan maaf atas penyampaian terdakwa yang khusus berkaitan menyinggung masyarakat adat tertentu, begitu. Baik ya, jadi kalau saya simpulkan ya, maksud saksi mengatakan yang permohonan maaf yang disampaikan terdakwa bukan menyangkut tolak IKN-nya, tapi menyangkut ada beberapa kelompok masyarakat yang merasa tersinggung. Betul sekali ya. Walaupun dia bukan maksudnya mau menyinggung gitu ya. Gitu ya. Betul ya. Nah, ini dari tadi terakhir terus ini tapi jadi berkembang. Tapi ini betul-betul terakhir nih Pak. Ini beliau sudah menyampaikan permintaan maaf. Itu kan banyak orang termasuk saudara juga di situ kan yang ngomong. Selain terdakwa ini, dari orang-orang yang ikut seminar itu seharusnya kan satu visi, walaupun hanya mungkin juru bicaranya terdakwa ini. Ada juga nggak yang menyampaikan permintaan maaf? Menyadari ada kekeliruan lah katakanlah seperti terdakwa ini. Setahu saya Azam Khan. Ada juga. Iya, salah satu saksi yang juga meminta maaf di sebuah kanal YouTube terbuka juga. Selebihnya tidak, karena memang tidak ada persoalan. Jadi berarti hanya masalah terhadap ketersinggungan kelompok masyarakat tertentu. Di luar yang lain itu merasa nggak ada masalah ya. Jadi nggak perlu minta maaf. Kita menggunakan hak kita menurut saksi seperti itu ya. Cukup berapa? Tambahan izin yang mulia. Waktu juga yang mepet karena itu 3 hari saja. Benar yang mulia. Sedikit yang mulia. Tambahan. Saudara saksi tadi sudah menyebutkan, tapi kami hanya ingin mengkonfirmasi atau lebih menegaskan, atau boleh dikatakan menggarisbawahi tentang status daripada terdakwa ini adalah seperti yang kami ketahui adalah sebagai wartawan profesional. Beliau adalah statusnya sudah kami informasi sebagai wartawan salah satu media nasional FNN dan juga terdaftar dan tercatat di Dewan Pers. Nah, pada waktu saudara saksi mengundang yang bersangkutan beliau itu tadi juga menyebutkan ada sebagai wartawan. Konfirmasi dalam bentuk apakah memang sudah sempat melihat atau menunjukkan yang bersangkutan ID daripada salah satu wartawan di perusahaan pers nasional, atau memang saudara saksi tahu betul meyakini bahwa terdakwa ini seorang wartawan profesional gitu. Mengkonfirmasinya seperti apa? Baik, ada 2 konfirmasi ya yang saya yakin beliau wartawan terhadap de facto dan de jure. De factonya saya melihat beliau menguasai hal-hal yang terkait jurnalisme atau jurnalistik. De jurenya saya diperlihatkan kartu tanda wartawan PWI DKI Jakarta. Saya melihat langsung.
Saya saja advokat, saya tidak kasih tahu kartu advokat saya kepada beliau. Beliau kasih tahu terdakwa ini kepada saya, dan itu membuat saya yakin de facto dan de jure wartawan Edi Mulyadi ini adalah benar-benar seorang wartawan. Ya, saya ulangi bahwa de facto dan de jure sudah saksi melihat secara langsung ID yang sudah terdakwa bahwa beliau seorang wartawan profesional. Benar, benar. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia untuk meyakinkan kepada pihak JPU bahwa beliau wartawan betulan. Satu lagi bisa ya? Aku aja. Saudara saksi tadi, saudara saksi jelaskan bahwa Azam Khan itu juga sudah minta maaf kepada publis ya, sudah menjelaskan. Nah, bagaimana status Azam Khan sekarang? Apakah dia dipersangkakan seperti Edi Mulyadi atau bagaimana? Dia merdeka, bebas, sama Bebas. seperti saya. Cukup. Ya, saya ingin mengatakan pertama, alhamdulillah benar semua, dan saya berterima kasih pada saksi. Terima kasih. Baik, Yang Mulia izin. Ya. Baik, terima kasih.